Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Sebelum kita mendengar dan merenungkan kembali firman Tuhan pagi hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan pada kami. Terima kasih untuk kesehatan, untuk kekuatan yang Engkau masih berikan pagi hari ini. Kami datang menghampiri tahta-Mu Tuhan, mau mendengar suara-Mu Tuhan. Bicaralah Tuhan dan ajar kami semua pagi hari ini. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarnya hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah jangan iri dengan orang fasik. Diambil dari Mazmur 1 ayat 1-6. Beginilah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang benar ialah orang yang hidupnya selalu bergaul intim dengan Tuhan, menjauhkan diri dari larangan Tuhan, dan mau melakukan segala perintah Tuhan. Hidupnya mengalami kasih dan berkat Tuhan. Tetapi sebaliknya, orang fasik adalah orang yang mengetahui kebenaran atau perintah Allah, tetapi mengabaikannya. Hidupnya banyak berisi dengan keinginan duniawinya saja dan hanya memuaskan nafsu dirinya semata. Sering kita lihat orang fasik hidupnya lebih nyaman dan diberkati, memiliki harta yang lebih banyak, hidup berpesta pora, dan bisa melakukan banyak hal berhubungan dengan dosa. Mereka terlihat lebih bahagia. Mereka hidup kompromi dengan aturan dunia. Mereka bisa memiliki jabatan dan kekuasaan yang luar biasa, yang membuat kadang-kadang kita iri dengan mereka. Kita berusaha membandingkan kehidupan kita yang takut akan Tuhan, yang sudah sedang belajar bersungguh-sungguh, malah justru mengalami penderitaan dan kemalangan. Sepertinya kita mengatakan Tuhan tidak adil. Kenyataannya, Tuhan tidak pernah bisa dipermainkan. Dia Allah yang adil. Apa yang ditabur pasti dituainya, tinggal tunggu tanggal mainnya saja. Saya punya pengalaman di mana klien saya pernah diambil oleh anak buah saya, dan saya cukup kesal waktu itu karena dia belajar banyak tentang bisnis ini dengan saya, dan dia tega mengambil klien saya. Tetapi berjalannya waktu, perusahaannya akhirnya bangkrut juga, dan klien bisa kembali kepada saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pilihan ada di tangan kita. Apa mau menjadi orang benar atau orang fasik? Tetapi kalau kita ingin hidup di dalam janji dan berkat Tuhan, tidak ada pilihan lain kecuali menjadi orang benar. Jangan pernah iri dengan orang fasik, karena di akhir ceritanya nanti orang fasik akan mengalami kebinasaan jika mereka tidak bertobat. Seperti tertulis di ayat 4-6 sebagai berikut. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jangan pernah iri dengan orang fasik. Tuhan selalu adil. Apa yang ditabur pasti dituai. Ada masa di mana setiap orang akan menghadapi penghakiman Tuhan. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Tuhan akan menentukan upah bagi setiap orang. Orang benar akan menerima kekekalan sebagai upahnya, sedangkan orang fasik akan menerima kebinasaan. Dan ingat, selain itu, jangan jadikan keadaan jasmani sebagai ukuran apakah Tuhan berkenan pada hidup kita atau tidak. Jangan sombong kalau hidup kita sedang berkelimpahan. Itu tidak selalu berarti Tuhan berkenan atas jalan hidup kita. Sebaliknya, jangan juga merasa ditinggalkan Tuhan ketika hidup kita sedang penuh penderitaan. Inilah yang dinyatakan dalam kitab Mazmur. Pemazmur disadarkan bahwa orang fasik
boleh terlihat makmur, tetapi mereka hanya menikmati barang yang fana saja. Bahkan di akhir hidupnya, mereka sebenarnya adalah kebinasaan. Namun, orang yang setia kepada Tuhan akan menikmati berkat yang kekal, yaitu hidup di surga nanti. Jangan iri dengan orang fasik, tapi berdoalah bagi mereka agar mereka juga mau bertobat dan menerima kehidupan yang kekal. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah belajar firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami tidak mau iri dengan orang fasik. Kami mau belajar menjadi orang benar, karena orang benar diberkati Tuhan. Sedangkan orang fasik hidupnya menuju kepada kebinasaan. Pagi hari ini juga Tuhan, kami datang ke hadapan Tuhan, memohon berkat-berkat Tuhan, diberi kesehatan, diberi kekuatan, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus menyertai kami. Hidup kami diberkati dan bisa menjadi saluran berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.